Kemenangan kandang pertama AC Milan di tahun 2026 saat menghadapi Lecce bukan sekedar pelepas dahaga. Di balik hasil itu, tersimpan data penting yang menegaskan kebangkitan Rossoneri di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Analisis terbaru menyebutkan bahwa performa Milan musim ini melonjak tajam dibanding musim lalu. Bukan hanya soal rekor 20 pertandingan tanpa kekalahan, tetapi juga soal konsistensi dan efektivitas permainan. Fakta paling mencolok terlihat dari raihan poin. Hingga pekan ke-21 Serie A, Milan sudah mengoleksi 15 poin lebih banyak dibanding periode yang sama musim lalu. Ini menegaskan bahwa peningkatan tersebut bukan hasil keberuntungan, melainkan dampak nyata dari tangan dingin Allegri serta peningkatan kualitas skuad dalam waktu singkat. Laporan Calciomercato.com menilai AC Milan mengalami pertumbuhan yang jelas, positif dan proaktif sepanjang musim ini. Ambisi untuk bersaing di papan atas Serie A kini tak lagi sekedar wacana, melainkan sudah menjadi target yang realistis. Perubahan signifikan ini ditopang oleh keseimbangan permainan tim, di mana Milan tampil solid baik saat menyerang maupun bertahan. Sementara di sektor ofensif, Rossoneri tercatat sebagai tim dengan serangan terbaik kedua di Serie A, hanya berada di bawah Inter. Sementara itu, lini pertahanan Milan juga menunjukkan konsistensi tinggi dengan catatan terbaik kedua di Liga, tepat di bawah AS Roma yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Data ini pun memperkuat posisi Milan sebagai salah satu tim elit Italia saat ini. Dengan fondasi statistik yang kuat dan performa yang stabil, optimisme di Milanello semakin tinggi, baik untuk perburuan Scudetto maupun mengamankan tiket Liga Champions dengan lebih nyaman. Ardon Jazari memang belum lama berseragam AC Milan. Baru beberapa bulan didatangkan usai proses transfer musim panas yang panjang. Gelandang asal Swiss itu kini mulai mencuri perhatian, termasuk dari luar Italia. Penampilan Jazari yang kian meyakinkan, salah satunya saat dipercaya menjadi starter melawan Lecce, membuat klub Bundesliga RB Leipzig mulai melirik situasinya. Di awal musim Jazari sejatinya sempat terganggu cedera retak kaki, namun setelah pulih kualitasnya perlahan terlihat dan sejalan dengan nilai transfer mahal yang dikeluarkan oleh Milan dengan harga lebih dari 30 juta euro. Laporan dari Sky Germany menyebutkan RB Leipzig sedang mencari gelandang tengah baru pada bursa transfer Januari. Target utama mereka sebenarnya adalah Rocco Reitz dari Borussia Mönchengladbach. Namun klausul rilis yang mencapai 25-28 juta euro dianggap terlalu tinggi. Jika negosiasi itu menemui jalan buntu, Leipzig menyiapkan opsi lain dengan Ardon Jazari masuk dalam daftar pantauan. Meski begitu, kemungkinan Milan melepas Jazari dalam waktu dekat dinilai sangat kecil, sebab Rossoneri baru saja berhasil memboyong pemain timnas Swiss tersebut dan kini ia mulai menemukan performa terbaiknya. Itu artinya menjual Jazari di tengah musim hampir mustahil terjadi. Apalagi Massimiliano Allegri baru-baru ini memuji fleksibilitas Jazari setelah kemenangan atas Lecce. Melepasnya sekarang justru berisiko besar bagi Milan. Perjalanan Niklas Füllkrug bersama AC Milan memang masih sangat awal, namun sinyal dampaknya sudah terlihat jelas. Sebab striker asal Jerman itu datang bukan hanya membawa gol, tetapi juga mentalitas petarung yang selama ini dibutuhkan Rossoneri. Laporan Quotidiano Sportivo mengungkap fakta di balik penampilan Füllkrug saat melawan Lecce. Terlihat ia tetap turun bermain meski jari kakinya mengalami retak dan harus mengandalkan obat pereda nyeri agar bisa tampil maksimal. Situasi tersebut membuat pekan terakhir menjadi masa yang berat bagi Füllkrug. Selain menahan rasa sakit, ia juga harus menghadapi masalah pribadi setelah menjadi korban pencurian di kamar hotelnya dengan kerugian mencapai sekitar 500.000 euro. Dalam kondisi seperti itu, banyak pemain mungkin memilih beristirahat, namun Füllkrug justru tetap bermain dan mencetak gol penentu kemenangan Milan. Gol sundulan tersebut sekaligus menjawab kebutuhan Milan akan sosok penyerang tengah yang kuat secara fisik. Inilah tipe striker yang sudah dinantikan Massimiliano Allegri sejak Agustus lalu dan kini akhirnya hadir di San Siro. Dampak Füllkrug pun langsung terasa. Allegri menilai kehadirannya memberi energi besar bagi tim, terutama lewat semangat dan antusiasme yang ia bawa ke lapangan. Sambutan positif juga datang dari ruang ganti Milan, di mana para pemain memberikan pujian melalui media sosial usai laga.
Dengan mental baja dan kontribusi krusial sejak awal, Niklas Füllkrug membuktikan dirinya sebagai sosok petarung yang mampu hadir di momen penting, sekaligus menjaga asa AC Milan dalam perburuan Scudetto musim ini. Massimiliano Allegri mulai memberi sinyal perubahan di tubuh AC Milan. Dalam beberapa pekan terakhir, pelatih Rossoneri itu terlihat lebih terbuka untuk mencoba formasi 3 penyerang, sebuah pendekatan yang sebelumnya jarang ia gunakan. Laporan media Italia bahkan menyebut Allegri sudah menguji skema Trisula selama sekitar 1 jam total saat Milan tertinggal dalam laga melawan Genoa dan Fiorentina. Hasilnya cukup menjanjikan karena Milan mampu mencetak gol di menit-menit akhir pada 2 pertandingan tersebut. Saat ini ada 2 pendekatan yang sedang diuji, tergantung siapa yang dimainkan sebagai penyerang utama. Saat Niklas Füllkrug berada di lapangan, Milan tampil dengan striker murni. Rafael Leao dan Christian Pulisic bermain melebar untuk mengirim umpan silang dengan dukungan dari sisi sayap. Sementara itu, ketika opsi teknis dipilih seperti dengan memainkan Nkunku, Milan bermain lebih fleksibel tanpa penyerang tengah murni, mengandalkan kombinasi umpan pendek di area tengah dan memberi Leao peran yang lebih bebas. Penggunaan 3 penyerang juga membawa dampak pada pemain lain. Youssouf Fofana justru diuntungkan karena sering naik lebih menyerang dan beberapa kali berperan seperti gelandang serang. Sebaliknya, Alexis Saelemaekers kerap menjadi pemain yang dikorbankan saat Allegri menambah penyerang. Meski eksperimen ini terlihat menjanjikan, formasi 3 penyerang belum akan digunakan sejak awal pertandingan. Allegri masih mengandalkan kombinasi 2 penyerang sebagai dasar permainan. Artinya Trisula maut Milan kemungkinan besar akan tetap menjadi senjata rahasia untuk 30 menit terakhir, bukan strategi utama sejak kick off. AC Milan dikabarkan siap melepas Pervis Estupiñán pada bursa transfer Januari ini. Keputusan ini muncul setelah bek kiri asal Ekuador itu belum mampu menunjukkan performa terbaik sejak bergabung dan bermain di San Siro. Estupiñán sendiri didatangkan dengan nilai transfer sekitar 18 juta euro untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Theo Hernandez. Namun, proses adaptasinya di Serie A berjalan lambat dan penuh kendala. Situasi semakin sulit setelah ia mendapat kartu merah saat melawan Napoli pada 28 September 2025 lalu, dan sejak momen tersebut posisinya di tim utama mulai tergeser. Bek muda Davide Bertesaghi tampil lebih konsisten dan kini lebih dipercaya mengisi sisi kiri pertahanan AC Milan. Performa solid Bertesaghi membuat Estupiñán semakin jarang mendapat kesempatan bermain. Selain itu, laporan dari Calcio Mercato menyebutkan ada beberapa faktor yang membuat Estupiñán kesulitan. Mulai dari tekanan bermain di klub besar, sulit menyesuaikan diri dengan taktik khas Liga Italia, hingga gaya bermain yang dinilai kurang cocok dengan Milan. Pelatih Max Allegri juga disebut belum berhasil mengeluarkan potensi terbaik sang pemain. Beberapa kesalahan fatal masih sering terjadi, termasuk saat laga melawan Fiorentina musim ini. Bahkan manajemen AC Milan kini terbuka untuk mendengarkan tawaran yang masuk pada Januari 2026 ini. Meski begitu, klub menyadari mencari pengganti yang sepadan di tengah musim bukan perkara yang mudah. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.